Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Samaria dan selamat beribadah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Ibu Diaken Nurana Palilingan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Mars PKP tersebar di pulau-pulau. Dari Kitab Bakti 9, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan.
bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hari-hari kehidupan kami selama ini. Bapa, di sore hari ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Pelkat PKP GPIB Samaria. Biarlah Bapa hadir di tengah persekutuan ibadah kami ini untuk memimpin dan memberkati, sekalipun kami saling berjauhan, berada di rumah kami masing-masing. Kami tahu, serahkanlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur berbalasan, diambil dari Mazmur 84 ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar dan ibu-ibu akan membaca ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Silakan duduk. Demikianlah pembacaan firman Mazmur. Kita menyanyi dari Kita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Untuk itu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan setelah kami boleh menjalani hari yang penuh dengan sukacita. Pada kesempatan ini kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda Allah. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar boleh menjadi kekuatan baru. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari undang bangkit berdiri untuk kita bisa membacakan Alkitab dari surat 2 Yohanes 1 ayat 4 hingga yang ke-11. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan
inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih bagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang anak datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah, haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Renungan pada hari ini, bagaimana renungan dari 2 Yohanes 1 ayat 4 hingga 11 yang mengingatkan kepada kita sebagai fungsi gereja dan jemaatnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya fungsi gereja ini berikan kita untuk tetap bisa ibadah, bisa membaca Alkitab, bisa merenungkan semua yang Tuhan izinkan boleh terjadi lewat gereja dan anggota jemaatnya. Terlebih-lebih untuk saat ini kita diperhadapkan dengan posisi kita sebagai jemaat yang mana kita diharuskan untuk tetap ibadah di rumah sesuai dengan renungan pada Sabda Umat hari ini. Dan dari surat 2 Yohanes 4 ayat 4 hingga yang ke-11, pesan surat ini ingin berikan kepada kita 2 pesan. Ayat 4 hingga yang ke-6 itu menyatakan tentang bagaimana kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah di dalam kita hidup seperti dalam keadaan pandemi ini. Dan untuk ayat yang 7 hingga yang ke-11 ingin menyatakan bahwa kita jangan sampai tersesat. Tentunya ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita tahu tadi sudah dikatakan bahwa fungsi gereja untuk kita boleh membaca firman Tuhan, boleh mendengarkan puji-pujian, bahkan kita boleh tumbuh bersama dalam iman kita untuk kita boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan keadaan saat ini? Kita diingatkan kembali lewat surat 2 Yohanes ini untuk kita semakin boleh berkarya, tetapi terkadang yaitu apa yang terjadi, kita cuma baru ibadah dipindahkan secara online, semua di rumah, pekerjaan pun juga di rumah, sekolah, kuliah, bahkan apapun pindah. Ibarat kata kita semua tersyok dengan hal itu. Tetapi kalau kita berpegang pada janji Allah tentang firman Tuhan, tentu tidak akan kaget gitu, karena bukan kita aja yang mengalaminya. Nuh pun pernah seperti itu. Nuh itu pernah hampir 1 tahun mengalaminya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita boleh renungkan kembali ketika kita diajarkan untuk tetap di rumah saja, bagaimana yang harus sarana kita pakai. Tuhan inginkan kita tetap berkarya, tetapi kalau sudah dikatakan kita bekerja di rumah saja,
tentu salah satunya yang digunakan adalah handphone. Bagaimana kita boleh bijak dengan menggunakan handphone ini? Jadi setelah kita boleh menggunakan ini semua, tentunya kita juga harus ingat dulu kalau kita di bergereja, kalau ada yang memakai handphone aja sudah lirik kanan dan kiri, tentu jadi tidak fokus. Bagaimana kalau kita di rumah? Untuk tidak menjadi sesat, tentunya kita menggunakannya dengan bijak tadi, yaitu semua juga boleh berubah, zaman boleh berubah. Tentunya HP digital juga bisa menjadikan untuk saat ini tentu dipergunakan sekali. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tidak baik dan baik, tentunya kita sudah tidak mestinya diingatkan kembali tentang hal itu. Kita tetap fokus, waktunya ibadah, ya ibadah. Jadi nggak usah dikasih tahu lagi gitu. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita mengasihi Dia kalau kita harus dikasih tahu terus gitu kan? Padahal iman kita ini makin bertumbuh. Kalau kita dikasih tahu terus, imannya nggak bertumbuh. Itu yang Tuhan mau pada saat ini. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali diingatkan, terutama kepada ibu Pelkat, PKP, itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kenapa? Karena memang di ayat yang kelima, dan sekarang aku meminta kepadamu ibu. Memang ibu di sini adalah untuk gereja dan jemaatnya. Tetapi kita dipakai Tuhan untuk ibu sekalian, baik saya dan ibu-ibu, untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, bahkan pasangan kita, betapa luar biasanya jangan kita lupakan segala kebaikan yang Tuhan sudah beri. Tuhan memberikan kita boleh ada pada saat ini, itu pun karena berkat dan anugerahnya, kemurahannya kepada kita. Jadi kita balik, hai Tuhan, kita tuh ada, bukannya nggak ada. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan kita. Jadi kalau udah kita mulai mau ibadah, mulai dah tuh ibu-ibu udah sibuk, mari anakku, mari pasanganku, lalu udah kita mulai waktunya ibadah. Jadi kayaknya ibu yang berperan di sini ya, ibu-ibu yang terkasih. Jadi jangan pernah lelah dalam pelayanan, jangan pernah lelah juga tentang kebaikan kepada kita semua. Karena jangan sampai juga kita ibadah pelayanan kita terang di luar, di dalam gelap. Ini yang Tuhan tidak mau gitu. Kita kan menjadi terang. Nah, untuk itu diingatkan kembali, kita jangan pernah melupakan anggota-anggota kita yang mungkin membutuhkan support kita. Mereka membutuhkan support kita walaupun kita bekerja jauh lewat handphone. Itu nggak masalah ibu-ibu, silahkan ibu gunakan untuk memberi support kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan biarkan iman mereka jatuh tergeletak. Jadi Tuhan juga tidak membiarkan itu. Lewat ibu-ibu PKP di sini juga diingatkan untuk itu. Biar gimana kita boleh berjalan dengan handphone kita itu. Bukan dibilang handphone suci lagi. Bahkan Alkitab kita juga di rumah jangan dibiarkan tergeletak. Jangan dibiarkan nanti kalau ibadah bilangnya nggak ada kuota. Padahal HP kita sudah dilap-lap dengan hand sanitizer. Sedangkan Alkitab kita dibiarkan teronggok begitu saja. Tuhan menginginkan kita tetap jangan menjadi alasan lagi untuk tidak beribadah. Tetapi Dia menginginkan, inilah anak-anak Tuhan yang tahu mana yang tidak tahu untuk kita boleh melakukannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan kita dan sesama di saat pandemi seperti ini. Yang untuk ayat 7 hingga yang ke-11, kita diingatkan juga untuk tidak menjadi sesat. Bagaimana kita tidak sesat? Saya ada ilustrasi sedikit ya buat untuk renungan ini. Ada
seorang pengemis dan juragan lah istilahnya. Juragan ini biasa memberi makan si pengemis ini. Cuma kebetulan dia lagi sibuk, bagaimana si juragan langsung bilang sama dia, "Pak, silakan masuk tapi lewat pintu belakang, tidak lewat pintu depan." Dia katakan lewat pintu belakang dan duduk di lantai ya Pak, nanti saya kasih makanan. Setelah sibuk dengan kesibukannya si juragan ini, mulailah dia perhatikan kepada si pengemis ini. Si pengemis ini lalu diberi makanan, ya makanan sisa ibu-ibu yang terkasih. Tapi bagi dia tidak masalah. Nah, tibalah waktunya dia berdoa. Ketika dia berdoa, si juragan bilang, "Mari kita berdoa Bapa kami." Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Si juragan dan si pengemis tadi saling berkomunikasi. "Kenapa kamu bilang Bapa kami? Bapa kamu tidak berdoa, mari berdoa Bapa kami." Lalu si pengemis bilang, "Bapa kamu." Ya, dengan muka yang begitu memelasnya, "Kenapa kamu bilang Bapa kamu terus sih dari tadi? Sedangkan saya bilang Bapa kami." Ya, kalau kami, Bapa kami dan kamu itu kan berbeda jauh. Sedangkan kalau Bapa kamu, ya Bapakmu. Dia bilang seperti itu. Nah, si pengemis ini bilang, "Kalau begitu kita mari berdoa. Bapa kami yang di sorga." Bapa kamu yang di sorga. Mulai lagi si pengemis ini mulai kayaknya masih kok nggak perhatian sekali nih si juragan ini kalau memberi makan gitu ya. Oh ya sudah, akhirnya dengan nada sedikit ngeyel, "Pak, kenapa sih Pak kamu ngeyel disuruh berdoa? Kalau Bapak kami adalah Bapak semua orang, termasuk saya saudaramu. Tetapi kalau Bapak kamu, ya saya sendiri gitu. Karena saya tidak tahu arti Bapak kami yang di surga itu." Kalau kita hanya menyadari apa arti faktual dari doa Bapa ini, kita diingatkan kembali bahwa kita ini selalu berdoa Bapa kami yang di surga, sungguh luar biasa tiap hari Minggu bahkan segala. Tapi tidak kita ingat akan Bapa kaminya itu. Maksudnya Bapa kami lah kita, bahwa kita itu bersaudara di dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan kita itu seperti itu gitu. Jadi tidak memandang perbedaan apapun yang Tuhan mau, karena Tuhan juga tidak menginginkan itu gitu. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita bisa ambil ilustrasi ini sebagai diri kita sendiri dan saya tentunya diingatkan untuk itu. Jadi kita diingatkan tentang Bapa kami, bukan Bapa kamu gitu ya. Nah, ibu-ibu, kembali juga kita tetap bagaimana PKP ini harus menjadi inspirator untuk menginspirasi banyak orang, terlebih-lebih di PKP yang saat ini sedang banyak bergumul. Mengapa ini terjadi? Kenapa banyak penderitaan dan gumul hidup? Ya, semua ini tentunya karena rancangan Tuhan, bukan rancangan kita manusia. Kita harus diingatkan itu, jangan pernah berlelah ya akan kebaikan Tuhan tentunya. Tuhan menginginkan kita tetap, firman Tuhan selalu ada di hati kita. Firman Tuhan akan ajaib dan bakal dibuatnya ajaib kalau kita makin dekat kepadanya, bukan makin menjauh. Bukan karena corona kita jauh, bukan karena segala pergumulan hidup kita jauh, tapi kita harus semakin dekat. Bayangkan ibu-ibu, sekarang juga kita bukan ODP karena corona, kita juga ODP orang dalam pemantauan Tuhan. Kalau kita orang dalam pemantauan Tuhan, tentunya apa yang terjadi? Satu, kita kena positif. Tapi yang dimaksud dengan orang dalam pemantauan Tuhan adalah positif, kita selalu fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, jangan pernah pergumulan itu rasanya jadi berat,
tentu kita akan terus tenang karena Tuhan bersama kita. Jangan memikirkan besar masalahnya, tetapi pikirkan besar Tuhan kasih kepada kita. Kedua, ketika kita sudah positif, kita harus jaga jarak. Jaga jarak kita dengan dosa. Tentunya ketika kita sudah mulai jaga jarak dengan dosa, kita harus bertobat. Yang Tuhan mau kita harus bertobat. Jangan sampai khotbah berjam-jam tidak membuat kita berseru kepada Tuhan, tetapi kita semakin imannya nggak bertumbuh gitu. Jadi kita harus semakin bertumbuh dan menghindarkan dosa. Ketiga, kita harus isolasi diri kalau sudah positif tentunya. Apa yang terjadi dengan positif ini? Kita diharuskan untuk merenung firman Tuhan siang dan malam, kita bersaat teduh. Itu yang Tuhan mau. Keempat, apa yang terjadi? Kita akan menularkan virus-virus kasih, pengharapan, dan pengasihan. Itu ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tentunya lewat renungan ini, walaupun kita di rumah saja, Tuhan inginkan kita tetap berkarya. Tuhan berkati pelayanan ibu-ibu serta kebaikan ibu-ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Sebagai respon dari renungan pada hari ini, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada hari ini kami kaum perempuan boleh beribadah secara online. Kami tetap bersyukur dalam hal ini. Lewat firman-Mu juga kami diajarkan untuk mengasihi dan menghindarkan ajaran sesat. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam ibadah pada hari ini, baik kantoria, pemain musik, juga komisi Inforkom. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya. Bapa kami juga mau mendoakan dalam kepengurusan PKP Samaria, terus mengingatkan kepada anggotanya agar selalu menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi terang jalannya. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk KMJ kami di GPIB Samaria, Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale,
Kiranya Tuhan dalam pelayanan dan keluarganya juga Engkau mau menyertai dan memberkati. Kami juga boleh berdoa untuk pendeta jemaat kami, yaitu Pendeta Choi Wuyong. Tuhan juga mau berkati dalam pelayanan dan beserta keluarganya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang masih bergumul dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan selalu menjamah dan memulihkannya. Kami juga boleh berdoa untuk pemimpin bangsa ini, dari yang terendah hingga yang tinggi sekalipun, terlebih-lebih dengan semua bangsa yang sedang mengalami wabah COVID-19. Tuhan, mampukan kami menghadapi ini dengan tetap mengandalkan Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, agar kami boleh dihindarkan dalam wabah ini, serta berikanlah bangsa kami untuk dapat memproses perolehan vaksinnya. Bapa, ketika sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memimpin hidup kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab daripadamulah segala-galanya,
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar dan sempit. Kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.